Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang wanita yang dijuluki manusia komputer pertama di dunia, karena cara menghitungnya terkenal sangat cepat. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di daerah Bangalore tahun 1934, terlihat seorang anak perempuan berumur 5 tahun. Bernama Syakuntala Devi, sedang bermain seperti anak pada umumnya. Tak jauh dari situ sepupu laki-lakinya sedang belajar matematika. Tak disangka Syakuntala memperhatikan soal yang dikerjakan. Tak disangka juga Syakuntala dapat menjawab soal matematika itu dengan tepat, padahal soal itu adalah soal akar pangkat 3 dari bilangan 8 digit. Pacar sepupu laki-lakinya pun kaget, dia lalu membawa Syakuntala pada ayah dan ibunya. Sepupunya mengatakan jika Syakuntala adalah anak yang jenius, karena dia baru berumur 5 tahun namun sudah bisa mengerjakan soal matematika akar pangkat 3 dari bilangan yang besar. Mengetahui hal itu, ayah Syakuntala kemudian mengajak Syakuntala untuk mempertunjukkan kebolehannya dalam menghitung di sekolah-sekolah. कठिन प्रश्न पूछिए। तो मैं जीनियस, तुम इस प्रश्न से उब तो नहीं जाओगे? Sungguh-sungguh dari kegiatan tersebut, Syakuntala mendapat banyak apresiasi dan ayah Syakuntala mendapatkan cukup uang. Ketika di sekolah Syakuntala bilang ke ayahnya, jika dia ingin sekolah seperti anak pada umumnya. Namun, ayah Syakuntala tidak mengizinkannya, karena dengan alasan Syakuntala sudah pintar dan tidak perlu sekolah. Pada sore hari ibu Syakuntala meminta Syakuntala untuk belajar, karena minggu depan Syakuntala sudah ada jadwal pertunjukan matematika di 10 tempat. Tapi Syakuntala tidak mau, ibunya mengatakan jika tidak mau ayahnya akan marah. Syakuntala juga mengatakan jika dia tak takut pada ayahnya, karena Syakuntala menganggap jika dialah yang layak sebagai ayah di rumah itu, karena dialah yang mencari nafkah. Ibunya yang kesal, mengatakan kelak Syakuntala juga akan seperti itu. Di sisi lain, kakak Syakuntala yang bernama Sarda kagum dengan kejeniusan sang adik. Sarda bilang jika kelak Syakuntala akan menjadi orang yang besar, dan Syakuntala berjanji jika sudah jadi orang besar, dia akan membawa Sarda kemanapun dia pergi. Pada suatu malam ketika Syakuntala baru saja melakukan pertunjukan, dia dikagetkan oleh orang-orang yang berkumpul di depan rumahnya. Ternyata Sarda telah meninggal. Syakuntala marah pada ibunya karena dia tidak melakukan apapun ketika Sarda sedang kritis. Padahal Syakuntala rela bekerja keras untuk menafkahi keluarga itu. Syakuntala yang marah mengatakan tidak akan memaafkan ibunya dan dia juga berjanji tidak akan seperti ibunya. Selanjutnya, pada tahun 1954 Syakuntala sudah mulai dewasa dan ilmu matematikanya semakin mahir, dia pertunjukan di mana-mana. Pada saat itu, Syakuntala juga telah memiliki pacar bernama Deraj, namun tak kunjung melamarnya. Sampai pada suatu ketika, dia menemukan undangan pernikahan Deraj dengan wanita lain. Syakuntala kesal, lalu menembak Derek dengan senapan. Buru setahun kemudian, atau pada tahun 1955, Syakuntala pergi ke London. Di sana dia tinggal di Wisma Tarabai untuk bertahan hidup. Syakuntala mencoba menawarkan keahliannya melakukan pertunjukan matematika, namun dia ditolak di semua tempat. Hingga akhirnya Syakuntala mengunjungi Royal Mathematical Society di hadapan para ilmuwan. Syakuntala mempresentasikan keahliannya di bidang matematika, dan berhasil membuat takjub para ilmuwan di sana. That's astonishing. How did you do that? Ada salah satu ilmuwan berkebangsaan Spanyol yang bernama Javier, terpukau dengan penampilan Syakuntala hingga mengajaknya berkenalan. Pada saat itu Javier kaget ketika tahu bahwa Syakuntala tidak pernah sekolah formal. Semenjak saat itu kedekatan antara Javier dan Syakuntala sudah mulai terbangun. Javier memadu Syakuntala melakukan pertunjukan matematika di hadapan sekolah, hingga para pejabat. Multiply 8 into 9 which is 72, 25. 7225.
year? That would be 1935, señorita. And Monday, Thursday, Sunday, Tuesday, Sí, sí, perfecto, señor. Sementara itu, orang tua Syakuntala mengiriminya surat mereka meminta uang pada Syakuntala untuk biaya hidup mereka di India. Syakuntala kecewa karena orang tuanya memperlakukan dirinya seperti bank dari kecil, bukan seperti anak perempuan. Syakuntala kemudian mengirim surat balasan yang isinya dia akan mengirimi orang tuanya uang setiap bulannya. Javier juga membantu Syakuntala di acara live televisi. Pada awalnya pertunjukan matematika berjalan dengan lancar, dan Syakuntala berhasil menjawab dengan benar soal yang diberikan. Namun pada soal berikutnya Syakuntala kesulitan dalam menjawab soal, karena 3 digit terakhir pada soal tersebut salah. Tapi sang presenter tak memberi kesempatan Syakuntala untuk klarifikasi. Tak hanya itu, sang presenter juga menghina Syakuntala dengan mengatakan jika tak mungkin wanita dari tanah para gajah dan ular bisa menjadi Albert Einstein. Syakuntala pun sangat sedih, dan merasa dipermalukan. Beberapa hari kemudian, Javier menemui Syakuntala untuk mengabarkan jika jawaban Syakuntala lah yang benar. Pihak media telah mengundang ahli matematika untuk mengoreksi dan yang benar adalah jawaban Syakuntala, dan komputer mengalami kesalahan semenjak saat itu Syakuntala dijuluki sebagai manusia komputer pertama di dunia. Setelah itu, nama Syakuntala semakin melejit sebagai ahli matematika. Dia juga diundang untuk melakukan pertunjukan di Eropa dan Amerika, karena hal itu membuat Syakuntala menjadi kaya raya, dan terkenal hal itu ternyata membuat Javier minder, hingga dia memutuskan untuk pulang ke Spanyol pada halusnya Kuntala telah jatuh cinta kepada Javier. Selanjutnya, pada tahun 1968 saat Syakuntala berkunjung ke Bombay, dia bertemu dengan Paretos, mereka tampak saling jatuh cinta, hingga setelah beberapa waktu Parentese ingin melamar Syakuntala di hadapan orang tuanya. Namun, ketika sampai di depan rumah, kebencian Syakuntala pada orang tuanya masih, hingga Syakuntala tidak mau turun dari mobil. Akhirnya Varietas melamar Syakuntala di dalam mobil, tak jadi menemui orang tua Syakuntala. Tak beberapa lama kemudian, mereka berdua menikah dan pada tahun 1970 di Kalkuta, India, anak pertama mereka lahir yang diberi nama Anu Banerjee. Kehidupan Syakuntala beserta keluarga kecilnya sangat bahagia. Sampai pada suatu saat dia menemukan album kenangan semasa Syakuntala masih sering mengadakan pertunjukan matematika. Hal itu membuat Syakuntala ingin kembali melakukan pertunjukan matematika. Suami Syakuntala mengerti jika itu adalah dunia Syakuntala sehingga sang suami mengizinkan Syakuntala untuk keliling dunia melakukan pertunjukan matematika. Sementara itu, sang suami merawat putri mereka. Tapi pada suatu ketika Syakuntala mendapat kabar, jika kata pertama yang diucapkan putrinya adalah papa bukannya mama. Hal tersebut dapat dipahami karena papanya yang selama ini merawat sang putri. Namun hal itu membuat Syakuntala galau hingga dia memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Syakuntala meminta sang suami dan putrinya untuk ikut keliling dunia, melakukan pertunjukan matematika. Tapi Paretos menolaknya karena dia punya pekerjaan di India. Varietas berprinsip tidak mau numpang pada istri. Percekcokan di antara mereka pun terjadi, hingga berujung kepercayaan Syakuntala membawa Anu Banerjee keliling dunia bersamanya. Pada tahun 1978, Banerjee mulai kangen dengan ayahnya. Dia juga mencoba menulis surat untuk ayahnya. Kemudian Banerjee menitipkan surat itu pada ibunya. Beberapa waktu berlalu, Banerjee semakin sering menulis surat untuk ayahnya, bahkan dia juga mengabarkan pada sang ayah jika ibunya juga menjadi ahli astrologi yang menjadikannya semakin kaya. Selain itu, Banerjee juga ingin sekolah seperti anak-anak seusianya, namun hal itu tidak bisa, karena dia harus mengikuti ibunya keliling dunia. Oleh karena itu Banerjee hanya mengenyam pendidikan homeschooling,
sebenarnya Banerjee lelah harus sering berpindah-pindah tempat, mengikuti ibunya. Pada suatu saat Varietas dan Syakuntala bertemu. Varietas meminta Syakuntala agar menyekolahkan Anu Banerjee di sekolah formal. Tak hanya itu, Varietas juga mengancam Syakuntala akan mempersoalkan hak asuh Banerjee, jika Syakuntala tidak mau menyekolahkannya. Kemudian pada tahun 1986 Anu Banerjee akhirnya bersekolah di sekolah formal. Namun baru beberapa bulan di sekolah, Syakuntala mengajukan izin kepada kepala sekolah untuk kembali membawa Anu Banerjee pergi keliling dunia. Lalu ketika Banerjee dan ibunya menghadiri acara buku tentang penyuka sesama jenis, Banerjee marah karena pada sesi wawancara Syakuntala memfitnah suaminya sebagai seorang penyuka sesama jenis. Banerjee sangat kecewa pada ibunya karena dia tega melakukan hal itu. Bahkan Banerjee ingin pergi meninggalkan ibunya dan tinggal bersama ayahnya. Banerjee juga mengatakan jika dirinya ingin punya masa kanak-kanak serta ingin menetap di suatu rumah, karena dia merasa lelah setiap hari harus pindah ke hotel demi hotel. Setahun kemudian, atau pada tahun 1987 Syakuntala memberikan Anu Bener di rumah dinas. Syakuntala juga berjanji akan meluangkan waktu untuk Anu Bener di setiap akhir pekan. Tak hanya itu, Bener juga boleh mengundang sang ayah. तुम्हारी फुल टाइम मॉम बनना चाहती हूँ। Mama, क्या मैं इस घर Kapan saja memakai Anu Banerjee sangat senang akan hal itu. Dia yang mewarisi kejeniusan ibunya berkreasi untuk memperindah rumahnya, dan kehidupan Anu Banerjee berubah menjadi bahagia. सारी टहनियों में एक पैटर्न है। Lalu, Banerjee juga mulai belajar bisnis sendiri. Pada tahun 1997 di sebuah pesta Anu Banerjee bertemu dengan Ajay Kumar yang kelak akan menjadi suaminya. Tampak tumbuh benih-benih cinta di antara Anu Banerjee jadi gemar, hingga mereka memutuskan untuk melakukan lamaran. Selanjutnya terjadi perdebatan antara Ajaib dan Syakuntala di mana Syakuntala menginginkan Anu Banerjee tetap bersamanya keliling dunia. Setelah menikah nanti, namun Ajay ingin Anu Banerjee tinggal bersamanya di India. Karena hal itu Anu Banerjee marah pada ibunya karena dia memiliki impian sendiri, dan Anu Banerjee tetap akan menikahi Ajay Kumar, meski tak direstui oleh Syakuntala. Lalu, Syakuntala mengancam akan menarik semua properti milik Anu Banerjee yang ada di London. Anu Banerjee mengatakan pada ibunya, "Kamu telah memisahkan aku dengan ayahku, dan kini tak akan kubiarkan kau memisahkan aku dengan cintaku. Dan jika kau menghancurkan bisnisku, maka aku akan membangunnya sendiri." Beberapa lama kemudian Anu Banerjee dan Ajay Kumar menikah. Mereka kemudian mencari nah yang akan dibeli, tapi Anu Banerjee merasa kesal, karena orang selalu mengaitkan dirinya dengan ibunya yang menjadi ahli matematika dunia. Setelah itu Anu Banerjee kembali dibuat marah oleh keluarga suaminya karena dia disinggung soal momongan, padahal Anu Banerjee berniat untuk tidak punya anak, karena trauma dengan tindakan ibunya. Namun, Ajay Kumar menasehatinya dan setelah beberapa lama, atau pada tahun 2000-an, Anu Banerjee akhirnya melahirkan seorang anak. Di sisi lain, semenjak konflik antara Syakuntala dan Anu Banerjee membuat Syakuntala tidak fokus, bahkan dia sampai salah menjawab soal saat siaran langsung di televisi. Hal tersebut membuat Syakuntala sadar dia harus pulang ke rumah orang tuanya. Namun sayangnya ketika sampai di rumah kedua orang tuanya telah meninggal, Syakuntala hanya menemukan album kenangan semasa kecil, dan potongan berita koran mengenai dirinya. Syakuntala menangis melihat hal itu. Kemudian Syakuntala menelepon pengacara untuk suatu hal yang penting. Sementara itu Anu Banerjee kini telah sukses dengan bisnis propertinya. Selain itu dia juga lebih banyak meluangkan waktu untuk anaknya. Anu Banerjee sadar dia tak semestinya mengajukan ibunya. Anu Bener juga mengatakan pada suaminya jika dia telah memaafkan ibunya. Tapi Ajaib Umar menerima kabar buruk, yakni seluruh aset dan properti milik Anu Banerjee telah dijual oleh Syakuntala. Tak hanya itu, Anu Banerjee juga tak mendapatkan sepeser pun dari bisnis yang dia bangun sendiri.
Anu Banerjee yang kecewa memutuskan pergi ke London untuk melakukan gugatan pada ibunya, sebelum maju ke pengadilan. Anu Banerjee dan Syakuntala dengan didampingi pengacara masing-masing, saling berdebat pengacara. Anu Banerjee menyampaikan beberapa gugatan, aksi yang dilakukan Syakuntala menjual aset milik Anu Banerjee hingga masalah tanggung jawab sebagai ibu, yang tidak dilakukan oleh Syakuntala tanpa diduga Syakuntala menerima gugatan tersebut, dan akan mengembalikan seluruh uang hasil penjualan aset milik Anu Banjai. Tak hanya itu, Syakuntala juga rela jika Anu Banerjee akan memidanakan dirinya. Hal ini semua Syakuntala lakukan hanya untuk bisa bertemu dengan Anu Banerjee. Syakuntala mengatakan jika dia menghabiskan hidupnya untuk membenci ibunya, dan dia tak ingin Anu Banerjee melakukan hal yang sama pada dirinya. Mendengar hal itu Anu Banerjee sangat syok. Anu Banjai juga melihat album hitam yang berisi kenangan mereka saat keliling dunia. Akhirnya mereka berdua pun berbaikan. Setelah itu kemampuan matematika Syakuntala pulih kembali. Dia juga kembali ceria Syakuntala sampai akhir hayatnya. Dikenal sebagai manusia komputer pertama, dan perempuan paling jenius di bidang matematika, ya seperti itulah kisah tentang seorang wanita yang dijuluki manusia komputer pertama di dunia. Karena cara menghitungnya yang terkenal sangat cepat, mimpi memang sebuah teka-teki tak ada yang tahu, apa dan kapan terjadi, tapi ketika yakin dengan sugesti yang pasti mimpi akan segera terbukti. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.